Di Indonesia, warga urbanya nunggu bulan Ramadan bukan cuma dari pengumuman hilal, tapi juga dari rilisnya iklan Marjan. Ya, iklan sinematik yang kurang lebih bisa nyaingin dominasi Marvel Cinematic Universe. Gimana nggak? Dari tahun ke tahun, genrenya selalu evolve, dari fantasy adventure hingga futuristik sci-fi. Di saat gempuran teknologi AI di mana-mana, Marjan tetap konsisten nyuguhin iklan anti-mainstream yang pure pakai teknologi CGI. Hasilnya, suguhan yang kasih kita pengalaman lewat storytelling premium. Oh ya, fun fact dikit, kalau kalian ingat video kongguan yang ini, ternyata ada satu benang merah loh. Logo Marjan dibuat oleh ilustrator legendaris Bernardus Prasojo, sosok yang juga berada di balik ilustrasi ikonik Kaleng Kongguan. Nah, balik lagi ke iklannya yang fantastis, pasti ada satu hal yang langsung kepikiran sama kita semua. Ini biayanya pasti nggak main-main. Kok Marjan rela ya? Apakah worth it? Yuk kita bahas di Room 49. Gak semua brand besar lahir dari rencana yang sempurna. Kadang justru dimulai dari kegagalan. Begitu juga cerita awal Marjan. Menurut arsip perusahaan PT Lasal Food Indonesia, merek ini berakar dari perusahaan PT Suba Indah yang didirikan tahun 1975 oleh pengusaha keturunan Tionghoa bernama Muhammad Saleh Kurnia. Menariknya, produk pertama perusahaan ini ternyata bukan sirup. Awalnya mereka justru produksi susu, namun pasar nggak nyambut dan akhirnya gagal. Alih-alih berhenti, Saleh Kurnia memutar arah bisnisnya. Fokus produksi dialihkan ke minuman sirup. Disitulah lahir Marjan Butuan. FYI, Saleh Kurnia ini juga dikenal sebagai pendiri jaringan retail modern Hero Supermarket, yang pada era 80-an menjadi salah satu supermarket paling sukses di Indonesia. Dan bisa dibilang jadi pionir konsep supermarket modern yang bahkan sudah buka di hari Minggu. BTW zaman itu Minggu bukanlah hari yang lazim. Koneksi retail inilah yang ikut membantu distribusi Marjan dan bikin Marjan berkembang dengan cepat. Sejak awal, brand ini memang dibangun dengan citra yang cukup Eropa. Bayangin aja, ada nama Butuan di brand lokal zaman dulu. Seolah ini bukan sekedar sirup lokal, tapi produk dengan standar internasional. Tentu aja belum ada narasi Ramadan dan belum ada cerita keluarga seperti saat ini. Yang dijual waktu itu cuma satu, yaitu Prestige. Salah satu iklan awalnya di tahun 1991 bahkan terang-terangan pakai slogan sirupnya para bangsawan. Visualnya pun gak kaleng-kaleng. Mobil mewah, rumah megah, dan keluarga kelas atas yang menikmati minuman di meja makan. Pesannya direct banget. Marjan adalah sirup untuk kalangan kelas atas. Namun seperti banyak cerita bisnis lainnya, perjalanan ini juga nggak selalu mulus. Pada awal 2000-an, PT Suba Indah dikabarkan menghadapi tekanan finansial dan operasional yang cukup berat. Sampai akhirnya pada tahun 2002, merek Marjan resmi dijual dan diakuisisi oleh PT Lasil Food Indonesia. Keputusan yang saat itu mungkin terlihat seperti the ending, tapi ternyata ini adalah the beginning. Setelah berada di bawah PT Lasil Food Indonesia, strategi komunikasi Marjan perlahan berubah. Brand ini mulai meninggalkan citra eksklusif sirup bangsawan dan bergerak ke arah yang lebih dekat dengan masyarakat. Iklannya mulai menampilkan suasana keluarga, hangat, sederhana, dan relatable. Pada tahun 2008, satu elemen penting mulai dimasukkan secara eksplisit, yaitu Ramadan. Sejak saat itu, iklan Marjan hampir selalu muncul menjelang bulan puasa. Dan di era saat televisi masih menjadi media utama masyarakat Indonesia, kemunculan iklan Marjan lama-lama berubah menjadi penanda musiman. Kalau iklan Marjan udah tayang, artinya Ramadan udah deket. Mulai 2010, pendekatan mereka mulai berkembang. Iklannya nggak lagi sekedar menampilkan suasana keluarga, tapi mulai memiliki alur cerita. Contohnya di tahun 2010, temanya mudik. Tahun 2011 cerita silat,
2012 Lomba Perahu Tradisional, 2014 Festival Balon Udara, 2015 Sepak Takraw, 2016 Kesenian Rampak Beduk dari Banten, 2017 Kombinasi dari Betawi dan Sepatu Roda, dan di 2018 cerita robot golek, tamu Jepang, dan karakter wayang seperti Cepot dan Dawala. Formatnya pun sering dibuat bersambung, seperti miniseries yang dirilis selama Ramadan. Produksinya makin besar tiap tahun, ceritanya pun makin kompleks. Namun perubahan besar sebenarnya datang beberapa tahun setelahnya. Tahun ketika Marjan memutuskan untuk bermain di level yang benar-benar berbeda. Di tengah banyaknya iklan Ramadan yang bermain di wilayah emosi yang bisa dibilang mirip-mirip, Marjan tiba-tiba ngelakuin sesuatu yang surprising. Pada tahun 2019, mereka merilis iklan dengan pendekatan yang terasa jauh lebih sinematik. Cerita rakyat, fantasi, visual effects yang gak main-main. Sejak saat itu, publik mulai bercanda, menyebutnya Marjan Cinematic Universe. Strukturnya bahkan mirip film franchise di layar lebar. Satu cerita besar dibagi menjadi beberapa episode, lalu dirilis sepanjang Ramadan. Setiap tahun skalanya juga makin besar. Produksinya makin ambisius, visual effects-nya makin kompleks, world building-nya pun semakin niat. Di balik konsistensi ini, ada satu faktor yang jarang disadari orang-orang. Marjan ternyata punya production house yang udah kerja sama mereka selama lebih dari 16 tahun terakhir. Kolaborasi jangka panjang ini membuat gaya visual, storytelling, sampai tone sinematiknya pun terasa konsisten dari tahun ke tahun. Ibarat franchise film, mereka kayak udah punya bahasa kreatifnya sendiri. Hasilnya mulai terasa di beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 misalnya, kualitas CGI yang digunakan mulai di-compare sama standar film blockbuster. Gak heran kalau biaya produksinya sering jadi bahan rumor di industri. Beberapa laporan bahkan menyebut angkanya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Rumor yang beredar mulai dari pemberitaan media lokal hingga estimasi dari sejumlah konten kreator yang memahami industri periklanan menyebut biaya produksinya bisa tembus sekitar 46 miliar rupiah pada tahun 2025 untuk satu kampanye Ramadan doang. Tentu, angka ini jauh di atas rata-rata iklan TV konvensional. Tapi, bagi Marjan, ini bukan sekedar biaya. Ini adalah investasi brand. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan yang cukup menarik. Apakah ini worth it? Apakah ini worth it buat Marjan? Kalau melihat performa pasarnya, jawabannya kemungkinan besar ya. Data dari platform market intelligence e-commerce di Indonesia, Kompas, menunjukkan bahwa Marjan masih menjadi market leader di kategori sirup dengan market share sekitar 31,85% dan sales volume lebih dari 53% pada periode menjelang Ramadan 2023. Ini cuma angka di marketplace, belum offline-nya. Seperti yang kita tahu, produk kayak sirup ini justru gede di distribusi offline-nya, mulai dari minimarket, supermarket, sampai di warung Madura sekalipun. Misal harga per botol 20.000. Dengan distribusi berskala nasional, penjualan selama Ramadan aja berpotensi ngasilin pendapatan ratusan miliar rupiah. Dalam konteks itu, belanja iklan puluhan miliar rupiah pun mulai terasa jauh lebih masuk akal. Dan tentunya worth it. Nah, kalau dilihat bigger picture-nya, iklan di Indonesia sebenarnya udah evolve kayak Marjan. Dari zaman dulu yang cuma pakai studio kecil, green screen, talent berdiri ngejelasin produk dengan penuh semangat, dalam satu dekade terakhir pendekatannya mulai berbeda. Brand mulai sadar bahwa audiens sekarang lebih tertarik pada cerita, bukan sekedar promosi hard selling. Makanya, iklan-iklan mulai terasa seperti short film, dari Gojek, Tokopedia, Grab, sampai Ramayana. Mereka bermain di level yang hampir sama. Tapi Marjan mengambil jalur yang agak berbeda. Mereka nggak cuma buat iklan sinematik, tapi mereka juga berhasil create momen tahunan. Kalau udah muncul iklan Marjan, tandanya Ramadan udah deket. Dengan hanya muncul menjelang Ramadan, iklan mereka terasa seperti event musiman yang selalu dinanti. Dari cerita ini kita bisa nangkep satu hal, kalau sebenarnya periklanan Indonesia mampu bermain di level yang jauh lebih tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya balik ke kita semua.
Apakah brand-brand lain akan ikut main di ranah iklan sinematik berskala besar dan bisa create momentum yang jadi milik mereka seperti Marjan? Atau justru Marjan yang akan tetap jadi satu-satunya anomali di industri ini? Gimana menurut kamu? Coba share pendapatmu di kolom komentar ya. Kita diskusi sambil nunggu beduk. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kamu suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id untuk info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.